Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Nailu, kelas 4B dengan NIM 1314211038, jurusan Manajemen Pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang mendeskripsikan, mengidentifikasi sistem peminjaman, sistem penemuan kembali, dan pemeliharaan arsip. Yang pertama itu ada sistem peminjaman arsip. Yang pertama, pendaftaran anggota. Pengguna harus mendaftar sebagai anggota terlebih dahulu sebelum dapat melakukan peminjaman arsip. Kedua, penyimpanan data arsip. Data arsip seperti nomor, nama, tanggal, dan deskripsi harus disimpan dalam sistem untuk memudahkan pencarian. Ketiga, pencarian arsip. Pengguna dapat mencari arsip berdasarkan kategori, nomor, atau kata kunci tertentu. Keempat, peminjaman arsip. Pengguna dapat meminjam arsip yang dibutuhkan dengan menunjukkan kartu anggota dan data arsip yang ingin dipinjam. Kelima, pengembalian arsip. Pengguna mengembalikan arsip yang dipinjam sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Keenam, pengelolaan stok arsip. Sistem harus memonitor stok arsip yang tersedia dan memberitahu pengguna jika stok sudah habis atau sedang dipinjam. Ketujuh, laporan peminjaman arsip. Sistem harus dapat menghasilkan laporan tentang peminjaman arsip, seperti jumlah arsip yang harus dipinjam, frekuensi peminjaman, dan arsip yang sering dipinjam. Selanjutnya yaitu ada sistem penemuan kembali arsip, yaitu ada metadata. Metadata adalah informasi tentang dokumen atau informasi yang disimpan dalam arsip seperti judul, penulis, tanggal, jenis dokumen, dan deskripsi lainnya. Metadata memudahkan pengguna untuk melakukan pencarian dan menemukan dokumen atau informasi yang relevan dengan cepat. Selanjutnya ada basis data. Basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara terstruktur dan terorganisir. Basis data dapat digunakan untuk menyimpan metadata dan informasi lainnya untuk dokumen atau informasi dalam arsip. Selanjutnya ada alat pencarian. Alat pencarian memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian dokumen atau informasi dalam arsip. Alat pencarian dapat berupa antarmuka pengguna atau aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan kriteria pencarian seperti kata kunci atau tanggal dan memberikan hasil yang sesuai dengan kriteria tersebut. Selanjutnya indeks. Indeks digunakan untuk mengurutkan dan mempercepat proses pencarian. Indeks menyimpan informasi tentang kata kunci dan lokasi dokumen atau informasi dalam arsip. Selanjutnya sistem pemeliharaan arsip. Pertama ada penataan arsip. Arsip perlu ditata dengan baik agar mudah ditemukan dan diakses. Penataan dapat dilakukan dengan cara memisahkan arsip berdasarkan jenis, tahun, atau nomor urut. Arsip yang mudah diakses dan ditemukan dapat memudahkan pengguna arsip dalam memenuhi kebutuhan informal atau informasi. Selanjutnya, pengendalian lingkungan. Lingkungan penyimpanan arsip harus dikendalikan dengan baik untuk menjaga kualitas arsip. Faktor lingkungan yang perlu diperhatikan antara lain kelembapan, suhu cahaya, dan kebersihan. Selanjutnya perlindungan fisik. Arsip perlu dilindungi dari kerusakan fisik seperti air, kebakaran, atau pencurian. Untuk itu perlu dilakukan tindakan pencegahan seperti instalasi sprinkler, penggunaan alat pemadam kebakaran, serta pemasangan alat keamanan seperti CCTV. Selanjutnya pemeliharaan arsip elektronik. Arsip elektronik perlu dilindungi dari gangguan atau kerusakan. Pemeliharaan arsip elektronik dapat dilakukan dengan cara backup data secara berkala, memasang antivirus, serta memperbarui sistem operasi dan aplikasi secara teratur. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada pengendalian akses. Pengendalian akses terhadap arsip perlu dilakukan agar arsip tidak disalahgunakan atau digunakan oleh orang yang tidak berhak. Pengendalian akses dapat dilakukan dengan memberikan izin akses hanya kepada orang yang berwenang dan melakukan pencatatan aktivitas penggunaan arsip. Selanjutnya itu ada sistem pengamanan dalam penyimpanan arsip. Yang pertama, ruang khusus. Dokumen-dokumen penting sebaiknya disimpan di ruang khusus yang memiliki keamanan yang ketat untuk dilengkapi dengan sistem kebakaran, pengontrol suhu dan kelembapan, serta akses terbatas. Yang kedua, kunci dan pengamanan. Ruang khusus penyimpanan arsip harus dilengkapi dengan sistem kunci dan pengamanan yang aman, seperti kunci ganda, kombinasi, dan pengamanan elektronik. Penggunaan kunci dan pengamanan harus diawasi dan dikendalikan dengan ketat. Dan yang ketiga yaitu pemantauan CCTV. CCTV dapat dipasang untuk memantau ruangan penyimpanan arsip dan memberikan perlindungan tambahan. Yang keempat yaitu backup data.
Dokumen penting harus di-backup dan disimpan di tempat yang aman sehingga dapat dipulihkan jika terjadi kerusakan atau kehilangan. Selanjutnya ada sistem pengamanan dalam penyimpanan arsip, yaitu ada pertama penandaan dan label. Dokumen-dokumen harus diberi penandaan dan label yang jelas dan akurat agar dapat diidentifikasi dengan mudah. Kedua, pelatihan karyawan. Pelatihan harus diberikan kepada karyawan yang bertanggung jawab atas penyimpanan arsip sehingga mereka dapat memahami pentingnya sistem pengamanan dan melaksanakannya dengan baik. Yang terakhir yaitu akses terbatas. Akses ke ruangan penyimpanan arsip harus terbatas hanya kepada karyawan yang memerlukan akses dan memiliki otoritas yang tepat. Baik, sekian itulah presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.